Shalom jemaat Tuhan. Kurang bersemangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin? Amin. Kekuatan yang baru hari ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin? Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati lagi di hadapan Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami dapat merasakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dengan penuh kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan kami, sehingga pujian kami, penyembahan kami tertanam dalam setiap hati kami. Dan setiap kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini. Kau layakkan kami, berkati ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih Yesus, ini doa kami, haleluya. Naikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Kami milik-Mu Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan, aku milik-Mu, kami berserah kepadamu. Ku berserah kepadamu seluruh hidupku, seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu, ini hatiku, ini hatiku, hanya untukmu, ini jiwaku.
tak pernah tinggalkan kami, selalu baru setiap hari hikmat-Mu, setiap hari rahmat-Mu, setiap hari kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, Kau sungguh baik, membasuh kami, menyucikan kami ya Bapa. Ialah batakala basyiki, ialah batakala ialah batakala basyiki, ialah batakala basyiki. Ialah batakala ialah batakala basyiki, ialah batakala basyiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kelegaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sukacita yang kami dapat rasakan saat ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengharapan yang kami selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Yesus luar biasa dalam perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan, yang kami andalkan Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Rasakan kuasa Tuhan di dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau sungguh baik. Tuhan Kau Bapa dan Rajaku, tak hati di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak hati di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak hati di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mesbamu, tak hati di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Amin. Sekali lagi mari kita salam kanan kiri dan kita katakan Engkau anak Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan adalah gunung batu kita, amin. Keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan iman kita datang pujian. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin
amin. Kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, haleluya. Kebenaran-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami Tuhan. Haleluya. Iman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kasih pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang membebaskan hidup kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah kami ragu Tuhan, ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesusnya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama, dengan iman kita akan pujian Kau sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Amin.
yang tidak akan pernah terlambat dan berlalu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita percaya, yakin bahwa Tuhan akan membuka setiap jalan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang pernah dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin buat kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan kami yakin Kau ada bersama kami di ibadah kami. Tuhan jamah kami, lawat kami, berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dan melalui perjamuan kudus sebentar, melalui tubuh darah Yesus kami disembuhkan Tuhan. Mukjizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa buat anak-anak kami, sebentar mereka juga akan gereja anak. Kami berdoa anak-anak kami bertumbuh sehat, kuat, cerdas, takut Tuhan, hormat orang tua. Dipakai Tuhan jadi berkat buat generasinya. Dan pakai kakak-kakak pembina, Tuhan berikan kebijaksanaan, kesabaran. Dalam nama Yesus segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sudah memasuki bulan November dan tema baru gereja kita bulan November ini yaitu tentang kerendahan hati Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar terus selama 1 bulan tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu hari-hari ini adalah sesuatu yang langka. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar atau ketemu orang sukses, orang hebat, orang kaya, orang berhasil, kita sering dengar saudara. Tahu bapak ini gak, oh bapak yang pengusaha hebat itu ya, iya. Tahu ibu ini gak, oh yang kaya itu, yang pintar itu ya, iya. Tapi kita jarang dengar kenal pengusaha yang sukses berhasil tapi begitu rendah hati, jarang gitu saudara ya. Kalau kita dengar, tahu pendeta ini, oh yang pendeta besar yang jemaatnya ribuan ya, kita sering dengar. Tapi jarang dengar, oh kenal ini gak hamba Tuhan pendeta yang, oh yang rendah hati itu ya, jarang saudara. Kerendahan hati hari-hari ini sesuatu yang langka. Orang pintar, orang hebat banyak saudaraku, tapi orang rendah hati itu jarang ya. Pemain musik hebat banyak di gereja, pengkhotbah bagus di gereja banyak, penari bagus di gereja banyak, WL singer bagus di gereja banyak, tapi orang rendah hati sedikit saudara. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini dikenal sama orang-orang yang rendah hati. Amin saudaraku. Saya belajar, saya pengen orang lain tuh kenal saya bukan sebagai gembala hamba Tuhan yang sukses, hebat, jemaat ribuan. Saya pengen orang kenal saya, oh Paraya yang rendah hati itu ya. Saya pengen seperti itu, oh jemaat GUP yang rendah hati itu ya. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu. Nah kita belajar
tentang rendah hati selama 1 bulan ini. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu ingat ya, goal dari kekristenan kita itu bukan seberapa banyak jabatan yang kita pegang di gereja. Ya, goal dari kekristenan kita, goal itu apa ya? Sasaran utama, tujuan utama. Tujuan utama kekristenan kita itu bukan seberapa banyak pelayanan yang kita pegang di gereja, bukan seberapa tinggi jabatan yang kita pegang di gereja, tapi goal dari kekristenan kita adalah kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu, itu goal dari kekristenan kita. Buat apa jabatan kita tinggi di gereja? Buat apa pelayanan kita banyak di gereja, tapi karakter kita nggak seperti Kristus. Jadi goal dari kekristenan kita menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana Pak cara menjadi serupa seperti Kristus? Ya miliki karakter Kristus. Yesus nggak bilang gini, belajarlah padaku karena aku pintar khotbah. Enggak saudara. Yesus nggak bilang belajarlah padaku karena aku raja segala raja. Enggak saudara. Yesus nggak bilang belajarlah padaku karena aku sanggup membangkitkan orang mati jadi bangkit. Belajarlah padaku karena aku bisa berjalan di atas air. Enggak saudara. Yesus tanggalkan semua kehebatannya. Yesus tanggalkan semua status jabatannya. Yesus bilang belajarlah padaku karena aku rendah hati. Amin. Kalau kita kan sering dengar, makanya kamu belajar tuh sama tuh orang hebat, sukses. Enggak salah kita belajar sama orang hebat, sukses. Tapi kita jarang dengar belajar tuh sama orang tuh, dia rendah hati banget loh. Udah sukses, udah hebat, tapi diberkati Tuhan, tapi tetap rendah hati. Jarang kita dengar gitu. Yesus bilang, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Yesus nggak bilang belajarlah padaku karena aku punya surga. Belajarlah padaku karena aku penguasa kerajaan surga. Enggak, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Yesus nggak bangga-banggakan jabatannya. Yesus nggak banggakan statusnya. Yesus nggak banggakan kehebatannya. Siapa kita suka membanggakan kehebatan kita? Siapa kita suka membanggakan status kita? Siapa kita suka membanggakan kekayaan kita? Yesus aja nggak banggakan kok. Dia singkirkan itu semua. Belajar padaku karena aku rendah hati. Amin. Nah kita lihat benar gak sih Yesus itu rendah hati? Coba kita lihat. Bukti apa bukti? Dia ngomong doang atau dia buktikan bahwa dia rendah hati? Kita lihat bukti bahwa Yesus rendah hati. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran kita itu dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran yang terdapat dalam Yesus? Apa perasaan yang terdapat dalam Yesus? Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi supaya pikiranmu, perasaanmu sama juga seperti pikiran perasaan Yesus. Pertanyaannya, apa itu pikiran perasaan Yesus? Pikiran perasaan Yesus bilang gini, yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu Allah. Coba baca sama-sama. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, walaupun dia Allah, tapi dia nggak membanggakan status jabatannya sebagai Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa apa, saudaraku? Seorang hamba. Dia Allah, dia tanggalkan statusnya, jabatannya dan mengenakan rupa seorang hamba. Bapak Ibu dengar, zaman dulu, zaman Yesus, profesi atau pekerjaan yang paling rendah adalah budak atau hamba. Nah dia tanggalkan statusnya sebagai raja segala raja. Pemilik surga saudaraku. Dia mengenakan rupa seorang hamba. Hamba adalah profesi pekerjaan paling rendah waktu itu. Siapa kita? Kita masih pertahankan status kekayaan jabatan kita. Yesus tanggalkan itu semua saudara. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia nggak bangga-banggakan status jabatannya. Banyak kita suka bangga-banggakan status jabatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Siapa kita? Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Baca sama-sama Bapak Ibu. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan dia rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Saya dan saudara yang berdosa. Tapi dia rela tanggalkan semua status jabatannya. Datang ke dunia. Menjadi sama
seperti saya dan saudara manusia. Itu kalau nggak ada kerendahan hati, nggak bisa saudara. Amin Bapak Ibu, mari belajar dari Yesus. Yesus itu dia rendah hati saudara. Coba klik lagi next. Yohanes 13 ayat 5 dan 14 sampai 15. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu ingat waktu itu profesi pekerjaan paling rendah apa? Hamba. Dan Bapak Ibu zaman dulu itu hamba itu ada beberapa jenis pekerjaannya. Ya, hamba itu manusia dulu diperjualbelikan. Nah jenis pekerjaan hamba atau budak paling hina yaitu membasuh kaki. Oke, jadi profesi pekerjaan paling rendah waktu itu apa? Hamba. Dan jenis pekerjaan hamba yang paling rendah yaitu apa? Membasuh kaki, saudaraku. Jadi hamba itu kerjaannya banyak. Tapi jenis pekerjaan yang paling rendah yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki. Jadi kalau ada tuannya datang dari luar, tamu datang dari luar, itu hamba udah stay di depan pintu rumah untuk membasuh kaki majikannya atau tamu. Itu pekerjaan jenis budak hamba paling rendah. Ada yang mungkin nyapu rumah, ngepel rumah, mungkin ada yang ajudan tuannya. Nah, pekerjaan hamba yang paling rendah membasuh kaki. Nah, saudara bayangin, Yesus dia bukan cuma ngomong aku hamba loh, tapi dia praktekkan. Dia melakukan pekerjaan budak yang paling hina, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dan Bapak Ibu nggak ada sejarahnya guru itu membasuh muridnya. Seharusnya murid yang membasuh kaki guru. Nah Yesus berbeda, justru dia basuh kaki murid-muridnya saudara. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, coba baca sama-sama. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Yesus jadi teladan buat kita. Dia bukan cuma ngomong bahwa aku ini rendah hati. Dia praktekkan saudara. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu yang tidak taat saya dan saudara. Yang berdosa saya dan saudara. Tapi Yesus rela menanggalkan semua status jabatannya. Datang ke dunia mengenakan hati seorang hamba. Demi saya dan saudara. Itu kalau nggak ada kerendahan hati, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Amin Bapak Ibu. Ini diperlukan kerendahan hati, dia guru yang rendah hati. Saya mau tanya, Yesus tahu gak kalau murid-muridnya akan meninggalkan dia? Tapi dia tetap membasuhnya saudara. Dia tahu kalau Petrus akan menyangkal dia. Tahu saudara. Ini kalau nggak ada kerendahan hati, nggak mudah untuk melayani orang yang kau tahu orang itu pengkhianat. Orang itu yang mengkhianati engkau. Orang itu yang tusuk engkau dari belakang. Itu enggak mudah saudara. Yesus tahu. Yesus bilang sama murid-murid sebelum dia ditangkap. Aku nanti akan ditangkap, aku akan diserahkan. Petrus bilang apa? Tuhan siapa yang berani menangkap kau? Langkahi dulu mayatku. Waduh sombong banget nih Petrus. Tapi kenyataannya dia menyangkal. Benar? Tapi Yesus tetap basuh kaki Petrus. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu gak kalau Yudas akan mengkhianati dia, menjual dia? Tahu pertanyaannya, dia tetap membasuh Yudas gak? Ini raja berhati hamba. Siapa kita? Siapa kita saudara? Makanya saya itu ya, kalau saya lihat keteladanan Yesus, saya sombong. Hanya karena saya hamba Tuhan, saya gembala sidang. Aduh, siapa kamu? Siapa? Saya mau dihormati, dihargai hanya karena saya hamba Tuhan, karena saya gembala. Siapa kamu? Yesus raja segala raja. Basuh kaki saudara. Saya mau tanya, masih mau dihormati? Masih mau dihargai? Masih sombong? Coba tanya sebelah, masih sombong? Masih sombong gak? Tanya, siapa kita? Siapa? Saudara masih mau dihargai? Lihat Yesus, raja segala raja saudara. Makanya murid-muridnya syok. Kenapa murid-muridnya syok waktu itu? Bukan karena Yesus basuh kaki mereka. Mereka syok karena guru besar mereka melakukan pekerjaan budak hamba yang paling hina. Yaitu membasuh kaki. Mereka kaget.
Yesus mungkin dalam hatinya atau ngomong sama murid-muridnya, Pet, dalam hatinya, gue tahu lu akan nyangkal gue. Tapi saya kasih teladan buat kamu. Bahwa kamu juga harus jadi hamba satu sama lain. Dan Yesus bilang gini, Pet, jangankan membasuh kaki, melakukan pekerjaan budak yang paling hina. Nyawaku sekalipun aku berikan buat engkau. Amin saudara, ini keteladanan Yesus buat kita. Saudara, siapa kita? Saudara sombong karena engkau pintar main musik. Saya sombong karena saya pintar khotbah. Saudara sombong karena saudara suara bagus. Saudara sombong karena saudara kaya. Saudara sombong karena gelar status jabatan saudara. Siapa kita? Coba tanya sebelah, masih mau kau bilang? Masih mau kau bilang? Hah? Masih mau kau? Apa yang kita banggakan? Kekayaan kita? Kehebatan kita? Hah? Aduh, saya malu saudara. Kadang tuh kalau saya tersinggung gak dihargai ya, saya malu gitu. Kadang saya sakit hati, tersinggung, saya gak dihormati gitu ya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saya malu sama diri saya. Siapa kamu? Lihat Yesus mengenakan hati seorang hamba. Udah gak nuntut dihargai, dihormati. Dia kosongkan dirinya saudara. Menjadi hamba, melakukan pekerjaan budak yang paling hina. Coba klik. Bapak Ibu, kerendahan hati itu begitu penting dalam kehidupan kita. Lawannya rendah hati apa Bapak Ibu? Tinggi hati, sombong. Amsal 16 ayat 5 dan 18. Setiap orang yang tinggi hati, coba baca sama-sama. Pura-pura gak bisa baca nih. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara sombong, saudara tinggi hati, Alkitab bilang itu kekejian buat Tuhan. Tanya lagi sebelah, masih mau kau bilang? Masih mau kau? Masih mau sombong? Masih mau banggakan kekayaan saudara? Hah? Masih banggakan status jabatan saudara? Masih mau banggakan skill saudara, kehebatan saudara? Kekejian bagi Tuhan. Gak main-main lu kesombongan saudara. Terus Alkitab bilang apa? Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Wah, baca lagi ya. Kecongkakan, baca sama-sama. Mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, tinggi hati mendahului kejatuhan, kehancuran. Bapak Ibu tahu? Dosa pertama sekali. Bapak Ibu tahu dosa apa? Kesombongan. Dan itu terjadinya di mana? Di surga. Siapa yang sombong? Malaikat Lucifer. Dengar baik, malaikat aja masih bisa sombong. Bilang sebelah, apalagi saya dan kamu bilang. Dan saudara tahu malaikat aja yang sombong bisa apa? Malaikat aja yang sombong bisa apa? Jatuh, bilang sebelah, apalagi kamu. Makanya lihat orang sombong akan jatuh, hancur. Ini Alkitab bilang, bukan saya. Malaikat aja masih bisa sombong dan masih bisa jatuh. Lucifer ini bahasa aslinya saudaraku fajar bintang, ya, fajar bintang. Jadi nama malaikat, dia pemimpin malaikat-malaikat di surga. Malaikat Lucifer. Tapi karena dia sombong, akhirnya dia jatuh saudara. Ada lagi viral di dunia media sosial. Katanya Tuhan itu kan pengasih. Manusia jatuh ditebus, kenapa malaikat jatuh gak ditebus? Viral di media sosial. Ada yang tahu gak kenapa? Jangan-jangan malaikat gak mau ditebus. Kenapa? Karena sombong. Makanya kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh paham maksud saya? Coba kita lihat apa itu kesombongan. Kesombongan, klik. Kesombongan sama dengan berpusat pada aku. Ini kejatuhan malaikat Lucifer. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini malaikat Lucifer, aku hendak naik ke langit. Waduh, sombongnya lihat saudara.
Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia mau menyamai yang maha tinggi, saudara. Dia orang sombong itu gak mau ada saingan. Orang sombong itu gak mau ada orang di atasnya. Orang sombong itu pengennya di atas terus, gak mau ada orang di atasnya. Makanya orang sombong berusaha menjatuhkan orang lain. Dan dia gak sadar, cepat atau lambat dia yang akan jatuh. Ini malaikat Lucifer, sombong mau menyamai maha tinggi, menyamai penciptanya. Orang sombong itu apa? Berpusat pada aku. Hati-hati, kalau saudara mulai berpusat pada aku, gak berpusat lagi pada salib Kristus. Kalau saya berpusat pada aku kan gembala, aku kan pendeta, hormati aku dong, hargai aku dong. Tapi kalau berpusat pada salib Kristus, Yesus aja raja segala raja gak dihargai, kamu masih mau dihargai. Yesus aja raja segala raja gak nuntut dihormati, kamu nuntut dihormati. Aku kan jemaat, aku punya hak untuk dilayani, punya hak untuk dihormati. Siapa kita? Jangan berpusat pada aku, berpusat pada Kristus. Aku kan donatur terbesar di gereja ini, aku kan founder gereja ini. Kalau gak ada aku gereja ini gak ada, hati-hati aku. Kalau gak ada aku pelayanan ini gak maju, hati-hati. Kesombongan, kekejian buat Tuhan mendatangkan kehancuran. Hati-hati kalau saudara udah mulai berpusat kepada aku. Aku kaya karena aku kerja keras. Aku sukses karena aku hebat, aku pintar. Hati-hati, aku. Orang sombong berpusat pada aku. Makanya orang sombong suka lupa diri. Kamu gak tahu siapaku, kamu gak tahu siapaku. Dia lupa diri. Dia suka tanya orang siapa dia. Kamu gak tahu siapaku. Bapak aja gak tahu siapa bapak, apalagi saya pak. Suka nanya orang lain. Anak baru kemarin beraninya nasehatin saya. Anak baru kemarin beraninya tegur-tegur saya. Duluan saya makan garam daripada kamu. Baru makan garam aja sombong. Saya aja makan pizza gak bilang-bilang. Makan garam bilang-bilang. Kan ada orang sukses hebat bilang-bilang. Sana sini bilang-bilang, cerita sana sini. Kehebatannya, kesuksesan. Wah, aku baru pulang dari luar negeri. Aku baru pelayanan dari sana. Aku habis ini, aku habis berbuat baik, aku habis nolong orang. Itu kesombongan lu. Aku. Kalau gak ada aku ini pelayanan gak maju. Kalau gak ada aku ini gereja gak jalan. Hati-hati, kekejian mendatangkan kehancuran. Semua berpusat pada aku. Nah kita lihat lagi saudara. Klik. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya suka banget ayat ini saudara. Saya suka sekali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh. Itu bukan hasil. Tetapi pemberian. Itu bukan hasil. Tolong baca sama-sama Bapak Ibu. Tolong baca sama-sama. Biar ini jadi rema buat Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Jangan ada orang memegahkan diri. Apa yang kau sombongkan dalam hidupmu? Menyelamatkan diri sendiri aja kita gak bisa kok. Apa yang saudara sombongin? Nyelamatin diri sendiri aja kita gak bisa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Bukan hasil usaha kita. Apa yang kau sombongkan dalam hidupmu? Menyelamatkan dirimu aja kau gak bisa kok. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Apa yang kau sombongkan dalam hidupmu? Hartamu gak bisa menyelamatkan kau. Kau sombong karena hartamu banyak. Hartamu gak bisa menyelamatkan kau. Kau sombong karena jabatanmu. Jabatanmu gak bisa menyelamatkan kau. Kau sombong karena kehebatanmu. Kehebatanmu gak bisa menyelamatkan kau. Kau sombong karena kekudusanmu. Kekudusanmu gak bisa menyelamatkan kau. Kau sombong karena kesalehanmu. Kesalehanmu tidak bisa menyelamatkan kau. Apa yang kau banggakan dalam hidupmu? Amin? Gak ada amin nih aneh. Saya rindu Bapak Ibu Saudara rema ini tentang kerendahan hati. Saya gak mau hidup kita hancur, pelayanan kita hancur, keluarga kita hancur. Usaha pekerjaan bisnis kita hancur karena kesombongan. Jangan ada yang memegahkan diri. Apa yang kita megahkan dalam hidup kita? Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Kita selamatin diri sendiri aja kita gak bisa kok. Bapak Ibu, kenapa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita? Yakinilah perbuatan kita gak akan bisa menyelamatkan kita. Itu yang pertama.
percaya perbuatanmu gak akan menyelamatkan kau. Kesalehanmu, kekudusanmu, kepintaranmu gak bisa menyelamatkan kau. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita? Supaya kita gak memegahkan diri, kata Alkitab. Amin. Kalau kita sombong karena perbuatan kita, kita diselamatkan karena perbuatan kita, pasti kita akan sombong. Oh, aku layak diselamatin karena aku udah hidup kudus. Sombong kita karena kekudusan. Oh, aku layak diselamatin karena aku hidup suci. Sombong kita karena kita suci. Oh, aku layak diselamatkan karena aku banyak berbuat baik. Sombong kita. Alkitab bilang kau diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita diselamatkan karena ke tanah suci, kita menerima surga karena kita pernah ke tanah suci, kita akan jadi sombong. Oh, aku 3 kali udah ke tanah suci, aku layak diselamatkan. Apa yang kau megahkan dalam dirimu? Menyelamatkan diri kita sendiri aja kita gak bisa. Apa yang kau sombongkan, apa yang kau banggakan dalam hidupmu? Tanya lagi sebelah, masih mau kau bilang? Masih mau kau? Hah? Apa yang kau banggakan? Hah? Saudara sombong karena kau kaya. Ribuan orang di luar sana jauh lebih kaya dari hidupmu. Kau sombong karena kau pintar. Di luar sana ribuan orang jauh lebih pintar dari hidupmu. Kau sombong karena kau cantik. Di luar sana ribuan orang jauh lebih cantik dari hidupmu. Kau sombong karena kau ganteng. Di depan saudara jauh lebih ganteng dari saudara. Daripada ngomong di luar sana, di depan aja langsung. Sombong ya saudara, sombong ini orang sombong, aku. Apa yang kita banggakan? Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, aku sukses, aku berhasil, aku percaya bukan kuat hebat gagahku. Tuhan, aku bisa dipakai Tuhan sampai hari ini bukan karena kuat hebat gagahku. Aku percaya itu kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sombong lagi saudara. Jangan ada orang memegahkan diri. Terus klik lagi. Apa yang kedua? Kesombongan. Ingat ya, kesombongan mendatangkan kehancuran. Kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Yang pertama apa itu sombong? Berpusat pada aku. Yang kedua apa itu kesombongan? Merasa benar dan suka merendahkan orang lain. Hati-hati. Jadi orang benar boleh gak? Harus jadi orang benar. Yang gak boleh apa? Merasa benar. Dan kalau engkau jadi orang benar jangan sombong. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena darah Kristus. Amin. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya kupas buat Bapak Ibu. Cerita ini menarik sekali untuk kita bahas. Jadi dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Jadi ini ada 2 orang ke bait Allah. Yang pertama orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Nah, bait Allahnya mereknya GUP Kingdom Community. Mereknya apa bait Allahnya, gerejanya? GUP Kingdom Community. Jadi orang Farisi sama orang pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang, lihat ya, Yesus kasih perumpamaan. Ini Yesus sendiri yang kasih perumpamaan buat orang-orang sombong. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, hati-hati. Engkau menganggap dirimu benar. Jadi orang benar harus jadi orang benar. Yang gak boleh itu apa? Merasa benar. Dan seandainya pun kita benar, gak ada yang dapat kita banggakan. Itu bukan karena perbuatan kita. Itu karena darah Kristus membenarkan kita. Amin. Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Hati-hati. Kau suka memandang rendah orang lain. Hati-hati saudara. Menganggap rendah orang lain itu bukan hanya sekedar, oh kamu miskin aku kaya. Oh kamu punya motor aku punya mobil. Bukan cuma sekedar itu. Menganggap rendah orang lain. Engkau merasa lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Dan orang lain orang berdosa gak layak. Engkau menganggap rendah orang lain. Dengar. Buat saudara yang suka menganggap rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Bait Allah namanya apa? GUP Kingdom Community Makassar. Ya, ngapain ke bait Allah? Berdoa rohani gak saudara? Rohani banget. Ada orang kan ke gereja bukan berdoa, ngomongin orang, cela orang, menghakimi orang. Dia berdoa saudara.
Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Lihat sombongnya saudara. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Waduh, sombongnya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Sombongnya, ampun. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Waduh, dia banggakan dirinya sama Allah. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Waduh, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Waduh, kasih perpuluhan saudara. Coba tanya sebelah, kasih perpuluhan gak? Bilang udah gak ngasih, sombong lagi lu bilang. Ini kasih perpuluhan. Kasih perpuluhan, ada orang udah gak ngasih, sombong lagi saudara. Terus kasih perpuluhannya apa? Segala penghasilanku. Apa artinya? Semua penghasilannya dikasih. Coba tanya sebelah, kamu semua penghasilan kamu gak? Ada kan orang kasih perpuluhan gak semua penghasilannya? Benar gak saudara? Halo, ini semua penghasilannya. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Lihat rendah hatinya saudara. Cuman berdiri dari jauh. Gak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, coba klik lagi next. Klik next. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, kenapa orang lain itu tidak? Baca sama-sama, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan dan barang siapa merendahkan diri, tanya sebelah, masih mau kok bilang. Masih mau sombong? Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan. Balik lagi ke slide sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kita buat voting, pertama, pemungut cukai, orang Farisi. Kalau kita disuruh pilih yang benar, kita pilih siapa saudara? Orang Farisi dong. Benar gak saudara? Halo? Orang Farisi dong. Kenapa kita pilih orang Farisi? Dia bukan perampok. Bagus gak? Bagus, bukan perampok. Saya mau tanya, gimana perasaan saudara datang ke gereja, di sebelah saudara perampok? Hah? Halo, tas pegang terus ini tas. Handphone pegang terus. Perampok ini, perampok. Benar gak saudara? Hah? Dia bukan orang lalim, bukan pezina. Gimana perasaanmu duduk di sebelah pezina? Atau bagaimana engkau melihat pezina? Pezina gak layak, orang berdosa, gak pantas. Bagus bukan pezina. Bagus bukan perampok. Bagus bukan orang lalim. Dia gak sama seperti pemungut cukai. Berpuasa 2 kali seminggu. Waduh, rohaninya 2 kali seminggu. Coba tanya sebelah, kamu seminggu sekali aja belum tentu kan bilang. 2 kali seminggu saudara. Memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aduh, kalau aku punya jemaat kayak begini saudara. Kasih semua perpuluhannya, segala penghasilannya. Dia berpuasa seminggu 2 kali. Kalau saya punya jemaat ini, dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina. Saya angkat langsung jadi majelis saudara. Benar gak saudara? Betapa bangganya saya, betapa bersyukurnya saya punya jemaat yang bukan perampok, bukan penzina, bukan orang lalim. Bukan pemungut cukai, suka berpuasa seminggu 2 kali. Memberikan 1/10 dari segala penghasilannya, dari semua penghasilannya. Dia jujur sama perpuluhannya saudara. Semua yang dia dapat dia kasih. Saya angkat langsung jadi majelis, kalau bisa majelis seumur hidup. Tapi slide selanjutnya. Kenapa yang dibenarkan Allah pemungut cukai? Kenapa yang dibenarkan Allah? Yang orang berdosa. Bapak Ibu dengar baik. Perbuatan baikmu
kekudusanmu, kesucianmu, tanpa kerendahan hati, itu semua nol di hadapan Tuhan. Ketaatanmu, kesalehanmu, perbuatan baikmu, tanpa kerendahan hati, kesucianmu, itu semua nothing di hadapan Tuhan. Gak ada aminnya nih. Amin saudara. Saya nggak mau saudara datang ke gereja dengan spirit Farisi. Saudara datang lihat WL, gak pantas tuh orang jadi WL. Lihat pemain musik, masih pejinah tuh pemain musik. Hati-hati, engkau pulang gak dapat apa-apa. Engkau bukan pejinah, engkau bukan perampok, engkau bukan pemungut cukai. Tapi itu semuanya gak ada artinya di hadapan Tuhan. Tanpa kerendahan hati. Kalau engkau suka merendahkan orang lain, kalau engkau sombong, perbuatanmu, baikmu, kesucian, kesalehanmu, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya saya tuh kalau mau rendahkan orang lain, mau nilai orang lain, hakimi orang lain, siapa lo? Siapa lo? Apakah hidupmu jauh lebih baik dari orang itu? Apakah hidupmu jauh lebih benar dari orang itu? Dan seandainya pun aku jauh lebih baik, aku jauh lebih benar, itu bukan kuat hebat gagahku. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saya gak mau perpuluhan saudara, perbuatan baik saudara, kesalehan saudara, kesucian saudara, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Kita setiap minggu pelayanan, kita setiap minggu berkorban, bayar harga, tapi tanpa disertai kerendahan hati. Ada kesombongan dalam kehidupan. Itu semua nothing di hadapan Tuhan. Wah, aku komitmen, aku bayar harga, aku tanggung jawab, aku setia. Yang lain hitung-hitungan, yang lain gak komitmen. Bagus, saya bersyukur, saya bangga, saya senang. Tapi hati-hati kalau engkau mulai sombong. Gak ada perkenanan Tuhan di situ. Gak ada artinya semua kesalehanmu. Amin. Gak ada amin ya nih. Tanya lagi sebelah, masih mau kok bilang. Hah? Masih mau kok sombong? Aku pengkhotbah terbaik di gereja ini. Aku pemain musik terbaik di gereja ini. Aku WL terbaik di gereja ini. Bagus saudara jadi WL terbaik. Saya bangga, saya senang kalau ada WL baik, terbaik. Bagus saudara main musik terbaik. Khotbah terbaik, saya senang. Tapi hati-hati kalau engkau mulai sombong. Hati-hati, kau merendahkan orang lain. Kau merasa paling benar, paling suci, paling kudus. Hidup kudus harus, hidup suci harus. Tapi kekudusan kesucianmu tanpa kerendahan hati, itu nothing di hadapan Tuhan. Next, yang terakhir. Kesombongan sama dengan apa? Dengar cuma satu orang yang bisa baca, yang lain gak bisa baca kayaknya. Kesombongan sama dengan apa? Tanya sebelah, masih mau kok? 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Saul berdosa? Berdosa. Apa dosa Saul? Nabi Samuel bilang, bunuh semua orang Amalek termasuk Raja Agag. Kamu bunuh, semua binatang peliharaannya kamu bunuh. Tapi dia gak taat. Raja Agag gak dibunuh. Binatang-binatang yang tambun, yang subur, dia gak bunuh. Marah Samuel. Tuhan marah, menolak Saul jadi raja. Dia bilang, aku telah berdosa. Memang kamu berdosa, tetapi, lihat, baca sama-sama. Tetapi
tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku. Tunjukin juga dong hormat-Mu kepadaku. Aku kan ini raja. Hormati aku. Ini orang sombong gila hormat. Kalau nggak dihormati, apa kok? Wah, kau nggak tahu siapa saya? Kau nggak tahu siapa saya? Hormati aku raja, aku pendeta, aku hamba Tuhan, aku pengusaha, aku bos. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan di orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka kau akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, secara kasat manusia, siapa yang lebih berdosa, siapa paling jahat, siapa kesalahan paling besar? Saul sama Daud. Halo, Saul kesalahannya, dia nggak taat, disuruh bunuh semua, dia nggak bunuh semua. Saudara tahu kesalahan Daud apa? Dia bunuh Uria dan dia ambil istri orang. Dia berzina sama istri orang. Dia bunuh orang lain. Itu kesalahan Daud. Tapi Daud mendapat perkenanan Tuhan. Saul ditolak jadi raja. Pertanyaannya kenapa? Saul gak berzina. Saul gak ambil istri orang. Tapi Daud yang berzina. Dia ambil istri orang. Dia bunuh orang lain. Tapi kenapa Daud yang dapat perkenanan Tuhan? Kenapa Saul ditolak Tuhan? Saul sombong. Masih mau dihormati. Gila hormat. Tapi Daud, coba kita lihat Daud saudara. Waktu Daud ditegur sama Nabi Nathan. Klik next. Waktu Daud ditegur sama Nabi Nathan. Mazmur 51 ayat 2-4 Daud bilang apa? Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah. Ini seorang raja perlu kerendahan hati. Kasihani aku ya Allah. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini perlu kerendahan hati datang sama Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahanku. Aku orang berdosa, aku gak layak. Dengar baik Bapak Ibu. Kenapa engkau susah ngalami jamahan hadirat Tuhan? Kenapa? Dengar, jangan-jangan karena engkau mulai sombong. Oh, aku udah dijamah Tuhan, Ji. Aku gak perlu Ji nangis-nangis lagi. Itu yang nangis-nangis orang yang berdosa, Ji. Kapan terakhir kali engkau nangis di hadirat Tuhan? Hah? Dengar, kenapa dulu waktu engkau cinta pertama-tama baru bertobat gampang sekali engkau hancur hati. Gampang sekali engkau ngalami lawatan Tuhan. Karena engkau merasa gak layak di hadapan Tuhan. Engkau merasa orang berdosa di hadapan Tuhan. Makanya engkau gampang ngalami lawatan Tuhan. Tapi ketika engkau mulai melayani, kau pegang jabatan, kau sudah lama jadi orang Kristen. Kau mulai sombong rohani. Kau merasa gak perlu lagi jamahan Tuhan. Kau gak perlu lagi nangis-nangis. Kau gak perlu lagi lawatan Tuhan. Ingat dulu waktu baru-baru bertobat. Ingat dulu waktu cinta mula-mula sama Tuhan. Setiap pulang ibadah, saudara selalu merasa aku diberkati sama firman Tuhan tadi. Aku ditegur Tuhan. Aku diberkati, aku ditegur Tuhan. Selalu saudara ingat itu firman Tuhan. Tapi sekarang, kau pulang merasa gak dapat firman. Kau berkata itu aja Ji firmannya. Udah tahu Ji, udah sering dengar Ji. Kau sombong rohani. Makanya kau gak ngalami lawatan Tuhan lagi. Kau gak ngalami jamahan Tuhan lagi. Daud hancur hati di hadapan Tuhan. Dia raja. Daud ini ngalami pengalaman rohani sama Tuhan bukan kaleng-kaleng. Kerohanian kita, pengalaman kerohanian kita sama Daud gak ada apa-apanya saudara. Daud ngalahin Goliat, saya percaya itu pengalaman rohani. Daud mengalahkan binatang buas, saya percaya itu pengalaman rohani. Daud banyak mengalami pengalaman rohani sama Tuhan. Tapi dia masih bisa rendah hati, aku orang berdosa. Ampuni semua kesalahanku. Kita baru 2 kali, 3 kali ngalami pengalaman rohani sama Tuhan, kita udah begitu sombong. Saya gak perlu lagi Ji nangis-nangis.
Saya sudah lewat Ji itu nangis-nangis Ji. 10 tahun lalu Ji. Itu yang nangis-nangis orang berdosa Ji, orang baru bertobat Ji. Kita sombong rohani. Makanya gak heran kita gak ngalami lawatan Tuhan. Saya berdoa, sudah datang ke tempat ini. Hidupmu dibenarkan Tuhan. Karena kau seperti Daud. Kau seperti orang pemungut cukai yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Aku orang berdosa. Aku perlu perkenananmu. Aku perlu dipulihkan. Aku perlu disembuhkan. Kesombongan mendatangkan kehancuran. Kesombongan, kekejian bagi Tuhan mendalui kejatuhan. Mari datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita bangkit berdiri datang sama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Saudara gak perlu lihat kanan kiri saudara. Gak perlu lihat kanan kirimu. Datang dengan kerendahan hati. Tuhan tertarik pada hati yang remuk. Tuhan tertarik pada hati yang hancur. Kesalehan kita, kekudusan kita, kesucian kita tanpa kerendahan hati. Itu semua nol di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saya dan saudara dipakai Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Gak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Kuramataka shikaramana. Yes. Kebaikan. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena kesalehanku. Bukan karena fasih lidahku. Bukan karena kekayaanku. Bukan karena kesucianku. Koramataka shikaramana. Amin. Bukan karena rupamu saudara. Amin Tuhan. Bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Amin. Ku dipanggil, ku dipakainya. Benar Tuhan. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, Semuanya daripadamu Tuhan. Oh, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua anugerahmu. semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu Saudaraku, mari hari ini maukah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Katakan, Tuhan ampuni aku, selama ini aku sombong. Dengar baik hari ini. Kalau engkau merasa engkau gak sombong, dengar. Engkau adalah orang tersombong di tempat ini. Kalau engkau merasa hidupmu gak sombong, engkau adalah orang tersombong di tempat ini. Karena orang sombong gak pernah sadar dirinya sombong. Orang rendah hati dia sadar banyak kekurangan kelemahan.
Mari hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mulai sombong. Ampuni aku Bapa, aku suka merendahkan orang lain. Aku merasa lebih benar, lebih baik, lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Ampuni aku Tuhan, selama ini aku berpusat pada diriku. Aku merasa layak karena aku hebat. Aku merasa layak karena aku kudus. Aku sukses karena aku kerja keras. Aku sukses karena aku pintar. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Bapa. Mungkin selama ini kau gila hormat. Kau sebagai suami kau nuntut dihormati sama istrimu. Kau sebagai orang tua kau nuntut dihormati sama anakmu. Kau ramataka shikaramanana. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Mari berpusat pada salib Kristus saudaraku. Berpusat pada salib Kristus. Dia raja segala raja mengosongkan dirinya. Dia gak banggakan status jabatannya, kehebatannya, kekayaannya. Dia tanggalkan itu semua saudaraku. Dia mengosongkan dirinya. Dia sudah jadi teladan buat kita. Koramashikaramananu. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan kuat hebat kami Tuhan. Bapak Ibu, mari akui semua di hadapan Tuhan. Aku diberkati hari ini karena Tuhan. Aku sehat hari ini karena Tuhan. Aku sukses berhasil karena Tuhan. Aku dipakai Tuhan karena Tuhan. Bukan kuat hebat gagahku. Semua karena anugerahnya. Amin. Angkat kedua belah tanganmu saudara. Angkat kedua belah tanganmu. Jemaat saja nyanyikan. Semua jemaat saja. Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Ini pengakuan jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bukan kuat hebatku. Sekali lagi jemaat saja, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Amin. Bukan kesucianku, bukan kepintaran kehebatanku. Perkenananmu turun atas kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Karena anugerahnya. Amin. Yes. Benar Tuhan. Korama shikaramanana. Korama shikaramanana.
Bapa yang baik, biar kebenaran firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengingat anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau selalu berpusat pada salib Kristus, bukan jabatan kami, status kami, kehebatan kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Ampuni semua dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk memakan dan meminum tubuh darah-Mu. Roti anggur Tuhan kuduskan, sucikan. Biar tubuh darah Yesus berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya undang pelayan-pelayan maju ke depan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bapa, sebentar kami pelayan-pelayan-Mu akan melayani perjamuan suci. Layakkan kami Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Perkenanan-Mu turun atas kehidupan kami. Biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, membawa berkat, mendatangkan mukjizat Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segala.
Adakah Bapak Ibu Saudara yang tanpa kami sengaja terlewat belum mendapat roti ataupun anggur? Bapak Ibu boleh angkat tangan kalau yang ada. Semua sudah? Kalau sudah, mari renungkan firman Tuhan yang saudara terima hari ini. Saudara amini, saudara percayai terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa yang baik. Secara pribadi engkau berhubungan dengan Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk memakan dan minum tubuh darah-Mu. Thank you Lord. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa yang baik buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Dan hari ini hamba berdoa, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Mukjizat kuasa Tuhan turun atas kami. Bilur Yesus dari Yesus menyembuhkan kami. Dari atas kepala sampai ujung kaki, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Organ tubuh kami semua normal, saraf-saraf kami semua normal. Tubuh kami adalah bait Allah, bukan sarang penyakit. Kami berdoa segala penyakit apapun kami perintahkan tolak usir dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima mukjizat. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua pada siang hari ini. Kita yakin percaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Pak Gembala tadi bilang masih mau kok. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pemberian kita yang terbaik buat Tuhan. Biarlah apapun yang kita beri saat ini, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Engkau terus memberkati gembala kami Pak Soraya Ginting ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kita akan menyaksikan pengumuman. Waktu dan tempat tim multimedia. Shalom, apa kabar jemaat hari ini? Senang sekali saya Sela dapat kembali berjumpa dengan jemaat sekalian. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Pada hari Senin tanggal 4 November akan diadakan pertemuan gembala dan majelis yang bertempat di Ruko jam 7 malam. Kami mengajak bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain untuk bergabung bersama kami dalam doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis jam 3 sore yang bertempat di gereja. Kemudian latihan musik ibadah raya oleh tim PAW diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam yang bertempat di gereja. Kami kembali menantikan kehadiran jemaat dalam ibadah raya minggu depan pukul 10 pagi di gereja. Ibadah teens dan kids juga diadakan jam 10 pagi di lantai 3. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang rindu menabur janji iman Natal, dapat menghubungi Bendahara Natal. Pemberian dapat melalui transfer atau cash. Panitia Natal kembali menawarkan bazar dalam rangka merayakan Natal. Dan untuk menu minggu depan dapat dilihat pada gambar yang tertera. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GUP, dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Gereja kembali membuka kelas katekisasi bagi jemaat yang rindu dibekali kebenaran firman sebelum menerima sakramen baptisan. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi ke nomor sekretariat gereja. Demikianlah informasi kegiatan gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih untuk multimedia dan pengumuman tambahan untuk setiap jemaat yang ada. Kami informasikan untuk acara kita nanti pada bulan 12 itu Natal. Janji iman yang kita butuhkan untuk acara Natal kita itu sebesar 75 juta. Dan adapun beberapa hal yang kami akan sampaikan, sisa dana dari Natal tahun yang lalu itu ada 5.800.000 dan nominal dari kertas janji iman yang telah dikumpulkan ke bagian bendahara itu sebesar 37.950.000 dan nominal janji iman yang sudah terkumpul yang 37 juta itu yang masih dalam bentuk kertas ya, yang sudah terkumpul itu sebesar 8.950.000 dan hasil keuntungan penjualan basar yang setiap minggunya yang ada itu sebesar 12 juta ya. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan yang ingin menabur ya, bukan yang ingin menabur untuk janji iman, bisa berhubungan langsung dengan Asher yang di belakang untuk meminta form yang ada dan mungkin bisa berhubungan langsung dengan bendahara acara ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja pengumuman tambahan dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Oh ya, sorry dulu. Ada sahabat baru di sini? Ada? Ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir? Oh enggak ada. Kalau enggak ada, ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu hati, kita berdoa segala sesuatunya Tuhan pasti cukupkan, amin.
Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan hati. Kami datang Tuhan membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan berharga. Kota kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan, akan ada terobosan yang baru yang Engkau akan buat dan Engkau akan kerjakan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan setiap masalah yang bangsa kami alami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Buat setiap pemimpin-pemimpin yang mengambil bagian bagi bangsa kami. Baik presiden, wakil presiden Tuhan. Baik wali kota Tuhan. Baik semuanya Tuhan yang mengambil bagian untuk memimpin Tuhan di bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biarlah hikmat Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan untuk membangun bangsa dan kota kami, semakin hari semakin maju Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau membuat berhasil segala sesuatunya. Apapun yang mereka rancangkan Tuhan untuk membangun bangsa kami, kota kami semakin hari semakin maju. Biarlah itu semata-matanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengarahkan hati mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Buat presiden yang baru yang Kau sudah pilih buat bangsa kami. Buat Bapak Prabowo Tuhan beserta wakilnya Tuhan Gibran. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang beliau kerjakan untuk bangsa kami, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan segala sesuatunya, keputusan yang mereka ambil, biarlah itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan buat kota kami, kota tercinta kami, kota Makassar ini Tuhan. Di mana kami menempati untuk kami bekerja, untuk mencari nafkah Tuhan. Kami akan percaya Tuhan setiap umat-Mu bersatu hati berdoa bagi kota kami. Biarlah kesejahteraan kota kami Tuhan, itu adalah kesejahteraan bagi kami juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat kota Makassar ini Tuhan. Jauhkan dari perpecahan apapun Tuhan. Roh intimidasi yang ingin menjatuhkan setiap umat-Mu Tuhan di kota ini. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhan bekerja bagi kota Makassar kami. Baik pemimpin-pemimpin yang ada juga Tuhan, berikan hikmat di dalam kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terlebih buat Bapak Gembala kami beserta Ibu Tuhan. Yang saat ini Tuhan, yang Kau pilih di tempat ini untuk membimbing kami, menuntun kami Tuhan melalui beliau. Biarlah hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan beliau Tuhan. Apapun yang beliau lakukan baik dalam setiap pelayanannya Bapa, dimanapun Kau percayakan untuk melayani Tuhan. Di situ kuasa Tuhan bekerja, bahkan hikmat Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, banyak orang yang dimenangkan oleh kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat Bapak Gembala kami, beserta Ibu Gembala kami Tuhan, bahkan seluruh keluarganya, anak-anaknya juga Engkau memberkati. Masa pertumbuhan mereka Engkau memberkati, masa depan mereka juga Engkau memberkati Tuhan. Baik juga Tuhan kami berdoa buat setiap majelis yang Engkau percayakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap bergandengan tangan, bersatu hati, bersama-sama untuk melayani Tuhan, lebih kesungguhan hati lagi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya Bapa. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati anak-anak mereka, Engkau berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Baik juga setiap full-timer yang ada Tuhan, Pastor Julius Tuhan, Saudari Marta, Saudari Keisha Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, pelayanan mereka Tuhan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya dengan iman
Mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan, dicabut, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami kesembuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik setiap jemaat-Mu yang ada, baik yang ada masih di dalam rumah Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Baik juga setiap jemaat-Mu Tuhan, sepanjang bulan ini, minggu ini, mereka mendapatkan sukacita melimpah karena umur yang panjang yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, umur yang panjang Tuhan yang Kau berikan menjadi sukacita yang melimpah dalam setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga teringat Tuhan buat acara kami, acara Natal kami di bulan 12 Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan, kami yakin percaya Engkau cukupkan. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami rindukan, Engkau penuhi dan Engkau jawab ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, Natal kami bukan hanya Natal biasa-biasa saja, tetapi Natal kami tahun ini menjadi Natal yang luar biasa. Karena Tuhan beserta di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Bagi setiap yang percaya dan yakin Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia, taat melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, segala belang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Hamba berdoa berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, penyertaan Tuhan ada atas usaha bisnis jemaat-Mu. Rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, pendidikan diberkati. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang tolong. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan yang bukakan. Kami sehat, kami kuat, kami dipakai Tuhan, kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Kira